Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya kita semua di tengah-tengah keadaan darurat COVID-19 ini kita tetap ada damai sejahtera, sebab Yesus berjanji bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati dengan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, kami yakin Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat. Semua yang Kau rancangkan adalah baik. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan segala rancangan-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati dan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Kami yakin bahwa kebangkitan-Mu Tuhan adalah jaminan bagi kebangkitan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus membukakan rahasia firman-Mu, agar kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini sepenuhnya di dalam pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari besar karena juru selamat kita Yesus Kristus yang telah disalibkan mati itu bangkit kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Suatu peristiwa yang dahsyat, suatu peristiwa yang besar yang menentukan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan saat ini adalah kebangkitan Yesus itu dahsyat. Jemaat yang terkasih, kita akan awali membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, apa yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri ini digenapi atau terjadi di kemudian hari. Seperti yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 23 sampai 24. Dan tentu juga ada di dalam Injil yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus, walaupun itu sudah dicatat oleh keempat Injil, 3 Injil Sinoptik dan 1 Injil Yohanes, namun tidak semua orang mau percaya. Bahkan ada satu keyakinan, saudara-saudara, yang dengan tegas menolak penyaliban Yesus. Jadi yang disalib bukan Yesus, tetapi muridnya katanya. Kalau disalibkan saja tidak, apalagi dibangkitkan. Terang-terangan hal itu ditolak oleh mereka, saudara. Tetapi Alkitab jelas mencatat fakta, kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah disalibkan dan mati, kemudian bangkit kembali. Saya katakan, sekalipun dunia tidak percaya, kebenaran tetaplah kebenaran. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya suatu ketika, saya sedang makan di sebuah warung. Lalu ada orang yang melihat sendiri. Ada saksi mata melihat bahwa saya sedang makan di warung. Misalnya katakanlah makan bakso, saudara. Lalu orang itu cerita kemana-mana, namun banyak orang yang tidak percaya. Saya katakan, sekalipun mereka tidak percaya bahwa saya makan bakso, yang benar adalah saya tetap makan bakso. Demikian juga hal kebangkitan Yesus. Sekalipun banyak teori-teori,
Ada yang mengatakan, oh Yesus itu hanya pingsan, sehingga tidak bisa dikatakan dia itu bangkit. Ada teori yang mengatakan, oh mayatnya itu dicuri oleh muridnya. Ada teori yang mengatakan dia tidak pernah disalibkan, apalagi mati dan bangkit. Terserah saudara. Mau sebanyak-banyaknya teori dibuat manusia, tetapi tidak akan pernah dapat membantah fakta bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Dan peristiwa itu saya katakan dahsyat. Saudara, Alkitab juga memberikan bukti-bukti yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Sebelum dia naik ke surga, 40 hari sebelum dia naik ke surga dan setelah dia naik ke surga, berkali-kali dia menampakkan dirinya, saudara. Dengan tubuh kemuliaan, dia menampakkan diri dan dilihat langsung. Misalnya terhadap Maria Magdalena, kemudian terhadap perempuan-perempuan, terhadap Petrus, terhadap 2 murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara, ada lagi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika berkumpul namun tidak ada Thomas. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada para murid saat Thomas ada bersama dengan mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid yang sedang menjala ikan di Danau Tiberias. Kemudian lagi dia menampakkan diri kepada orang banyak di bukit, tepatnya di Bukit Zaitun, saudara. Lalu kepada Yakobus, kepada 500 orang, dan terakhir kepada Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti-bukti begitu jelas dan tak terbantahkan, saudara. Namun demikian tidak semua orang mau percaya. Di dunia ini kurang lebih hanya 33% orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari maut. Dia betul-betul disalibkan dan bangkit dari maut. Bahkan saya katakan dari 33% itu pun belum tentu semuanya juga sungguh-sungguh percaya, saudara. Padahal peristiwa itu peristiwa dahsyat, peristiwa besar yang menentukan hidup manusia di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan, saudara dikasih Tuhan. Lalu bagaimana kita memaknai peristiwa penting ini, saudara? Atau lebih tepatnya, apakah maknanya? Atau apakah pentingnya kebangkitan Yesus bagi umat manusia? Saudara, saya rindu dengan memahami hal ini di tengah situasi yang sangat darurat hari-hari ini, menakutkan, membuat orang khawatir karena wabah yang melanda dunia, COVID-19. Saya mau sampaikan makna kebangkitan Yesus, dan saya berharap dengan memahami, mengingat hal ini, kita mari bangkit dari ketakutan, saudara. Saya mau sampaikan ada 5 hal. Yang pertama, saudara, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kita mau baca bersama Roma pasal 1 ayat yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah
dibangkitkan itu, ya, dikatakan dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi oleh kebangkitannya dari antara orang mati, ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Saudara, ini penting bagi kita. Mungkin ada orang bertanya, loh kan yang pernah bangkit dari antara orang mati tidak hanya Yesus. Bahkan di dalam Alkitab sendiri dicatat ada 7 orang. Misalnya anak janda Sarfat. Kemudian anak perempuan Sunem. Ada lagi anak Yairus. Ada lagi Sakius, ya, atau anak janda Dinain. Dan dalam Kisah Rasul juga dicatat di sana ada Dorcas atau Tabita dan Eutikus. Toh mereka juga bangkit. Kenapa mereka tidak disebut anak Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang pernah mengalami kebangkitan itu anak Allah. Bahkan ketika Yesus bangkit pun juga kubur terbuka dan banyak orang benar waktu itu ikut dibangkitkan. Tetapi mereka bukan anak Allah. Karena yang bangkit dan itu adalah bukti bahwa dia anak Allah hanyalah Yesus. Jadi ini khusus berlaku pada diri Kristus, saudara. Kita tahu Kristus Yesus adalah Sang Firman Allah yang telah menjadi manusia dengan satu tujuan, satu misi penyelamatan manusia. Dia harus mati sebab tanpa kematiannya tidak akan ada kehidupan yang kekal, saudara. Karena semua manusia berbuat dosa dan harus dihukum. Tetapi Yesus Kristus mati untuk menggantikan kita semua. Dan kebangkitannya, saudara-saudara, adalah bukti dia anak Allah. Sebab juru selamat itu haruslah Allah. Ya, dan itu hanya ada pada diri Yesus. Satu pribadi dengan 2 tabiat. Tabiat ilahi dan tabiat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, membebaskan kita. Dan dengan kebangkitannya, saudara-saudara, kita juga akan dibangkitkan. Oh, luar biasa. Yang kedua, makna daripada kebangkitan Yesus adalah bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan kebangkitan kita semua. Orang-orang yang percaya, saudara. Kita baca bersama di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang luar biasa yang tentu kita sudah sering dengar, saudara. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan tentang adanya kebangkitan di akhir zaman. Ada 2 macam kebangkitan, saudara. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Dan kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Dengan tujuan yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Kita dibangkitkan untuk menerima kekekalan dengan tubuh kemuliaan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum. Saudara, ada perbedaan. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah anastasis dan ex-anastasis. Saya berharap kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan ini, tidak ragu ini, kita akan mengalami apa yang namanya ex-anastasis, mengalami kebangkitan yang lebih baik.
Sementara orang-orang yang tidak percaya mengalami anastasis. Hanya kebangkitan biasa untuk dihukum. Saudara, lalu apakah ini pasti? Saya katakan pasti. Karena Yesus Tuhan kita, yang kita percaya, sudah bangkit. Inilah jaminannya, saudara. Inilah jaminannya. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita semua akan dibangkitkan. Dan di akhir zaman nanti, saudara, surat Tesalonika mencatat, ketika sangkakala Allah berbunyi, maka kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Tuhan di udara. Oh, suatu peristiwa yang sangat indah. Tapi itu semua terjadi, saudara, berkat kebangkitan Yesus. Menjadi jaminan. Menjadi jaminan, saudara. Dikatakan tadi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi syaratnya adalah percaya. Percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Ini kunci, saudara. Ya, nggak main-main loh. Nggak sembarangan kalau kita sudah jadi Kristen, ya ikut kebaktian rutin, otomatis kita ikut dibangkitkan. Tidak. Harus ada keputusan pribadi. Dengan hati, dengan segenap hati. Percaya, Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya. Ini kuncinya, saudara. Maka ada lagu, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan. Saudara, percaya. Maka mungkin kalau ada di antara saudara selama ini, mungkin Kristen ya Kristen. Kristen karena dilahirkan dalam keluarga Kristen. Namun belum pernah ambil keputusan pribadi, aku percaya Yesus, aku percaya Dia sudah mati dan bangkit bagiku. Ambil keputusan bertobat. Segera percaya Dia. Maka engkau akan dijamin bahwa engkau akan dibangkitkan, ya, dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Oh, luar biasa, saudara. Dikatakan juga bahwa Yesus itu adalah yang sulung di antara orang-orang yang akan dibangkitkan. Artinya apa? Dia yang pertama-tama. Kemudian kita yang percaya ikut dibangkitkan. Kita satu dalam kematian dan satu dalam kebangkitannya. Oh, haleluya, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, firman Allah berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Jadi Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Namun tidak semua orang yang meninggal, saudara. Yang meninggal dalam Tuhan, yang meninggal di dalam Kristus. Maka baginya Yesus adalah yang sulung, yang pertama-tama bangkit, dan kita ikut. Ini jaminan. Waktu itu masih banyak orang-orang Korintus meragukan akan kebangkitan Yesus. Maka Rasul Paulus sampai katakan, kalau Dia tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Ya, kami sudah keroyo-royo, susah payah memberitakan Injil. Enggak taunya Dia enggak bangkit. Sia-sia, saudara. Demikian juga iman kita sia-sia dikatakan. Percuma. Percuma kita ikut Yesus. Percuma kita percaya Yesus kalau Yesus enggak bangkit. Namun yang benar adalah bahwa Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Ini jaminan, saudara. Jangan ada keraguan lagi di antara kita, saudara. Mari, mantap ikut Yesus. Mantap dari Gusti Yesus. Engkau pasti akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Bukan kebangkitan yang kedua, saudara. Kebangkitan yang kedua itu, oke, bangkit, tetapi ngeri, saudara.
bangkit untuk diadili kemudian dihukum. Tapi kita dibangkitkan dalam kebangkitan pertama untuk beroleh hidup yang kekal. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara, itu tadi yang pertama dari mana kebangkitan Yesus adalah bukti Dia itu anak Allah. Yang kedua menjadi jaminan kebangkitan kita. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, makna dari kebangkitan Yesus adalah bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi dasar dari iman dan pengharapan kita. Kita baca bersama surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dikatakan di sini telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati dan telah dimuliakan, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Artinya apa, saudara? Ini dasar iman kita, dasar pengharapan kita. Artinya jika Yesus tidak dibangkitkan, artinya jika Yesus tidak bangkit, percuma kita beriman, percuma kita berharap. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Kebangkitan Yesus ini jaminan keselamatan. Kematian dan kebangkitan Yesus itu satu paket, saudara. Satu paket karya besar Allah di dalam Yesus. Jika kita mendasarkan iman dan pengharapan kita kepada hal itu, bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit, maka iman dan pengharapan kita tidak sia-sia, saudara. Karena memang hanya oleh kebangkitan Yesus, maka kita akan dibangkitkan dari kematian. Kematian yang dimaksud di sini adalah maut, saudara. Maut itu tempatnya di neraka. Ya, maut itu tempatnya di neraka. Suatu keadaan di mana manusia dihukum tidak sehari dua hari, tetapi selama-lamanya dengan api yang tidak pernah padam, saudara. Kalau para penjahat di dunia ini paling dihukum, koruptor katakanlah dihukum setahun 2 tahun, masih dapat remisi lagi, ya. Atau pembunuh dihukum maksimal 15 tahun. Nanti ketika ada hari kemerdekaan atau hari raya agama, dapat remisi. Tapi di neraka, saudara, tidak setahun 2 tahun, tidak setengah tahun, tidak hanya 20 tahun, tapi selama-lamanya. Maka hanya di dalam kebangkitan Yesus, iman dan pengharapan kita dapat kepastian kita tidak dihukum, saudara. Bicara pengharapan, saudara, pengertian yang sederhana sekali adalah sesuatu yang kita harapkan. Misalnya ada seorang anak ditinggal pergi papahnya keluar kota. Lalu papahnya janji, baik-baik di rumah ya nak, nanti papa bawakan oleh-oleh. Wah, anak itu begitu percaya pada ayahnya. Anak itu begitu berharap pada ayahnya, saudara. Karena dia tahu ayahnya gak pernah ingkar janji, saudara. Nah, barangkali kalau kita sebagai ayah ini di dunia sering ingkar janji, ya kan? Termasuk saya, saudara, bisa lupa janji. Tapi kalau yang janji Tuhan, tidak mungkin dia lupa. Nah, anak tadi begitu percaya, begitu berharap pada apa yang dikatakan oleh papahnya. Dan betul, ketika papahnya datang, dia bawa oleh-oleh.
Dan anak itu begitu bergembira, begitu bersukacita. Oi, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara, kebangkitan Yesus menjamin iman dan pengharapan saudara tidak sia-sia. Dijamin. Ya, ini jaminan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, mana daripada kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Wah, ini penting sekali. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa kita akan dibebaskan dari maut di neraka. Tapi kita akan lebih dalam lihat saudara-saudara. Surat 1 Korintus 15. Oh, luar biasa firman Tuhan. 1 Korintus 15, kita akan baca ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalimat terakhir ini luar biasa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang atas apa saudara? Menang atas maut. Saudara, ketika COVID-19 ini mulai muncul di kota Wuhan, Republik Tiongkok, saudara-saudara, dunia sudah mulai ketakutan, saudara. Takut pada apa? Kematian. Karena virus ini begitu ganas dan telah menelan korban ribuan orang di seluruh dunia, saudara. Di Indonesia pun sudah mendekati 100 sampai pada hari ini. Orang pada ketakutan. Lockdown diadakan di mana-mana. Intinya apa? Takut pada kematian. Tetapi itu tidak salah. Itu tindakan bijaksana, saudara. Menghindari petaka, menghindari musibah. Itu tidak salah. Demikian juga yang kita lakukan. Ya, kita sementara lockdown ya di rumah masing-masing. Tujuan adalah untuk menghindari malapetaka, dan itu Alkitabnya, saudara. Orang yang bijaksana itu bersembunyi, yang nekat binasa. Saudara, intinya manusia takut dengan apa yang namanya kematian. Kematian di dunia saja sudah takut. Orang cari obat, ini masker begitu mahal pun dibeli. Hand sanitizer pun mahal harganya dibeli, saudara. Di mana-mana orang harus nyemprot dengan cairan disinfektan. Karena takut mati. Saya katakan ini tidak salah, tetapi saudara, memang namanya kematian itu menakutkan. Walaupun kita tahu orang yang dalam Yesus itu kalau mati pasti selamat. Tapi kalau ditanya apakah siap mati hari ini? Oh, belum siap. Karena kita maunya lebih lama hidup di dunia. Inginnya lebih lama hidup di dunia, mati, masuk surga. Itu juga tidak salah, sah-sah saja, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, maut ini adalah kematian kekal di neraka. Mengerikan. Mati di dunia orang udah takut, apalagi maut di neraka. Orang mengerikan. Oh, ini mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Walaupun begitu, orang lebih suka main-main dengan maut. Ya kan? Lihat di luar sana, banyak orang suka berbuat dosa. Padahal upah dosa adalah maut. Disuruh percaya Yesus gak mau, saudara.
Injil diberitakan di mana-mana, bukan orang bertobat, tetapi justru ejekan. Apalagi ketika berita Yesus mati dan bangkit bagi kita, tertawa saudara mereka. Gak logis, gak masuk akal. Sebenarnya apa yang diperbuat oleh Allah, saudara? Logis. Logikanya manusia berdosa itu tidak sanggup selamatkan diri. Hanya oleh kasih karunia, maka kita selamat. Ini logis, saudara. Tapi bagi kita orang beriman, percayalah, maut dikatakan di sini telah dikalahkan oleh kemenangan Yesus. Dikatakan di sini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Siapa yang menelan? Yesus dalam kebangkitannya. Yesus dalam kebangkitannya telah menelan maut itu, sehingga maut ditantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak berdaya lagi, saudara. Sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, tidak main-main, saudara. Tapi orang suka berbuat dosa, main-main dengan dosa. Bahkan anak Tuhan yang sudah tahu bagaimana hidup kudus pun banyak yang main-main dengan dosa, saudara. Ya, nggak hanya di Amerika, di Eropa, di Australia, di Indonesia juga banyak anak Tuhan yang begitu, saudara. Saya katakan itu tidak benar. Tapi bagi kita orang beriman, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa maut telah dikalahkan. Tapi ini hanya efektif bagi orang yang di dalam Kristus, saudara. Ya, dikatakan di sini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kita ikut menerima kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Yang berjuang Tuhan Yesus mengalahkan maut, kita ikut beroleh kemenangan. Oh, luar biasa. Inilah kasih karunia, saudara. Maka jangan disia-siakan. Hargai perjuangan Tuhan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai perjuangan kemenangan yang Yesus berikan kepada kita. Haleluya. Roma 6 ayat 9. Kita bersama baca. Ya. Roma pasal 6 ayat 9. Masih berkaitan dengan maut, saudara. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Wow, luar biasa. Jadi maut tidak lagi berkuasa atas dia, atas Yesus. Memang selama dia mati, selama dia wafat, dia turun ke dalam dunia orang mati. Itu semua adalah menggantikan saudara dan saya, saudara. Menggantikan. Harusnya kita yang ada dalam maut, tetapi Yesus turun ke sana. Tetapi ketika dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Otomatis kita yang di dalam Yesus juga tidak ada di bawah kuasa maut lagi. Karena maut sudah keok, maut sudah dikalahkan, iblis juga sudah dikalahkan, saudara. Oh, haleluya. Yang terakhir, saudara, yang kelima, mana kebangkitan Yesus bagi kita? Yaitu menjadi spirit bagi kita sebagai manusia baru. Roma 6 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita mati bersama dengan Yesus, kita bangkit bersama dengan Yesus, menjadikan kita manusia baru. Sebab kita sudah mati bagi dosa, saudara. Ketika dosa menggoda kita, kita sudah mati, nggak mau lagi. Ya, artinya kita sudah nggak suka yang namanya dosa, karena kita adalah manusia baru. Mati bersama dengan Yesus,
bangkit bersama dengan Yesus menjadikan kita manusia baru. Ini spirit hidup yang baru, saudara. Karena kebangkitan Yesus. Kita ingat ketika para murid melihat sendiri gurunya, Tuhannya, diserahkan kepada orang-orang berdosa, diadili, kemudian divonis, disalibkan. Begitu melihat Yesus dianiaya, disiksa, saudara, akhirnya mati. Mereka menjadi letih, menjadi lemah, tidak ada gairah lagi, dan ketakutan, saudara, sampai mereka bersembunyi. Takut pada orang-orang yang tidak percaya waktu itu, orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para penguasa. Mereka begitu ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Yesus bangkit, mereka bangkit. Mereka begitu bersukacita. Jadi kebangkitan Yesus telah memberikan spirit yang baru, motivasi, semangat hidup yang baru. Bahkan mereka kemudian memberitakan Injil dengan gagah berani. Tidak takut lagi mati, tidak takut lagi diintimidasi, tidak takut disiksa. Mereka dengan semangat menyaksikan, memberitakan hal kebangkitan Yesus, saudara. Jadi kebangkitan Yesus memberikan spirit baru bagi kita yang sudah menjadi manusia baru. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita sulit cari nafkah, ya, karena ada pembatasan. Pasar-pasar sepi, saudara. Toko sepi, tempat-tempat pariwisata sepi, bisnis sepi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi karyawan karena juga menurunkan produksi, tidak bisa ekspor. Ini tentu menggelisahkan kita. Karyawan dirumahkan. Tadi malam saya ketemu dengan tetangga saya, cerita dirumahkan selama 1 bulan, hanya digaji separuh dari biasanya. Secara manusia ini bisa melemahkan, saudara. Ya, kalau COVID-19 ini segera berlalu, kalau lama seperti ini, makan apa nanti? Saudara, tapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan, kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Hendaklah ini memberikan spirit yang baru, semangat yang baru. Apapun yang terjadi, mari kita jalani, kita hidup dengan semangat kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Kalau hidup kekal dijamin, kebangkitan dijamin, apalagi kehidupan kita sekarang ini, Dia jamin, ya, bangkit bersama Yesus, bangkit dari ketakutan, bangkit dari kelemahan, bangkit dari kekhawatiran, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan spirit yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah 5 makna dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus bukti Dia anak Allah. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjamin kita akan dibangkitkan. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadi dasar dan pengharapan kita. Yang keempat, kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dan yang terakhir, yang kelima, kebangkitan Yesus menjadi spirit bagi hidup kita sebagai manusia baru. Kiranya Roh Kudus memimpin, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita semua, bangkit bersama Yesus. Amin. Saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama. Kita sambut, kita respon firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Yesus. Suatu peristiwa besar dan dahsyat. Karena di dalam kebangkitan Yesus, kami telah dijamin bahwa kami juga akan bangkit. Kami dibebaskan dari maut. Kami senantiasa diberi spirit yang selalu baru, semangat yang selalu baru sebagai manusia baru di dalam Yesus. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami tidak menjadi ragu-ragu, apalagi di hari-hari ini, di mana dunia dalam ketakutan. Biarlah kami tetap
berharap, dan tinggal di dalam Engkau. Kami yakin pertolongan Tuhan akan membuat segala yang buruk ini segera berlalu, dan manusia akan kembali dapat menjalani hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang telah menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita. Kita tidak terus terpuruk dalam keadaan apapun yang terjadi. Allah adalah Tuhan yang berkemenangan. Saya percaya keadaan akan segera pulih kembali. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku puji, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang bangkit dan berkemenangan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang bangkit dan berkemenangan, hari ini kemenangan Tuhan membawa kekuatan buat kami untuk tidak terpuruk dalam ketakutan yang memanjang. Kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan. Yang lemah diberi kekuatan kembali, yang sakit disembuhkan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan bagi setiap permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Soeharto yang telah memberkati kami saat ini. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus melayakan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus dan diselamatkan dalam anugerahnya, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus
terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Allah memberkati engkau, menyertai engkau. Apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajar